Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Dodit Mulyanto. Aduh, seru banget sih. Antusias banget kita, guys. Biar ada hype-nya gitu. Wow. Dit, lo ketinggal di hutan, Dit, sekarang, Dit. Iya, Cing. Itu apa sih maksudnya? Lo beli di situ kenapa? Yang pertama, saya karena kebanyakan nonton channel luar negeri. Oh, Jadi orang tinggal di hutan, nanam sendiri, terus bikin kolam ikan, melihara, terus dimasak sendiri gitu. terus lo lakukan itu sekarang? Kemarin. Akhirnya. Terus itu sebenarnya sih cocok buat kita yang misalkan di embargo pangan atau lagi perang gitu. Yeah. Lihat channel luar negeri, terus saya lupa kalau saya ini orang Jawa gitu. Jadi akhirnya saya takut sama hal-hal mistis. Tuh. Emang di situ banyak? Nggak tahu, tapi kayak apa ya? Ternyata di situ harus selamatan, terus ada kalau malam ada bunyi-bunyian aneh gitu. Tetangga saya masak nasi goreng, Nggak ada tetangga loh. nggak ada, harus makanya. Itu siapa? Bunyi kayak itu. Sering tuh lo. Ada. Lo tinggal lama sampai di situ? Minimal 3 orang. Saya di sana paling 4 hari, 3 hari terus turun lagi gitu. Nggak pernah lo selidiki itu siapa yang masak Nggak. nasi goreng? Ada bunyi-bunyian aneh gitu. Terus yang tak ceritakan itu sebelahku ini, tetanggaku ini adalah pertanian dong. Perkebunan lah. Perkebunan bunga. Ya. Kemudian itu dipasang CCTV. Terus sama bosnya itu disuruh take out CCTV-nya. Karena ada pocong in frame. Berarti dia jiwa konten kreatornya kurang. Iya. Kalau orang malah pengen dipasangin supaya ada yang in frame. Dia malah dicopotin. Ya itu beneran. Jadi ya gitulah, karena tinggal di hutan, aku nggak memperhitungkan itu, kayak agak bodo amat gitu. Tapi ternyata setelah tinggal di situ, nah begitu. Jadi makanya saya di sana minimal tuh 4 orang gitu. Kuat berapa lama tinggal di situ? 1 bulan. Full 1 bulan pernah. Waktu pertama kali PSBB, sebelum PSBB awal pandemi, kita mengisolasi diri di situ karena sudah ada bahan pangan, udah ada semuanya. Nah sekarang udah berapa lama punya itu? 3 tahun mungkin. 3 tahun. Berarti ya 3 tahun lebih banyak di hutan loh selama 3 tahun. Orang 4 hari dalam seminggu. Ya. Turun terus syuting. Terus saya kan pada akhirnya banyak peliharaan tuh kayak ayam, terus beberapa binatang, kambing gitu ada. Terus kuda. Babi juga ya? Enggak. Katanya melihara bukan lo? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Nah itu akhirnya saya tuh akrab dengan binatang? Iya. Lama-lama aku takutnya meningkat. Terus akrab sama tumbuh-tumbuhan. Akrab sama makhluk astral kan. Kalau komedi nih, kita tahu titik komedi nih. Iya. Takutnya saya takut ketemu titik sama makhluk astral, ternyata tidak seserem itu. Begini cara ngobrolnya, kan saya jadi dukun. Iya. Merusak imajinasi sama ini. Biarin gitu aja, biar dibayangin aja. Takutnya ketemu kliknya, wah. Tapi bukan itu orang yang dicari orang kalau menyepi. Akhirnya kayaknya bisa ngobrol sama alam. Sama Vetivera. Vetivera, kenapa Vetivera? Wah iya, kakaknya. Gokil. Jauh banget komedinya tuh, set. Kan sekarang orang yang punya tanam, termasuk istri gue deh sekarang, nyiram tanaman udah diajak ngobrol.
ya tumbuh ya, gitu. Nih sebentar lagi kena ada matahari nih. Gitu. Nah, lo melakukan itu juga di sana? Iya. Secara nggak langsung pasti gitu, karena pada akhirnya saya kayak ikan nih, ikan udah gede banget nih dari kecil. Ayam dari kecil gede, saya nggak doyan makan. Mau nyembeli itu untuk dimasak, saya udah nggak tega. Ayamnya orang lain sama. Iya dong, masa akal nggak sih? Iya. Kalau tahu udah mateng mau, tapi kalau ini ayamku ini jangan. Iya. Yang digedein. Iya, yang gedein jangan. Aku tahu sifatnya dia. Kalau kita datang, dia datang ngasih makan, ternyata gitu. Iya. Jangan mencoba melihara sesuatu kalau kamu masih doyan dagingnya, karena kamu nggak akan tega nyembeli. Jadi binatang apa aja nih? Total jenisnya ada. Ya, itu ada Ayam, kuda, kambing, ikan. Nah, ini makanan semua sebenarnya. Sebenarnya. Iya. Kan pengennya gitu biar kita merdeka dalam menghasilkan makanan, dan itu kan semua organik kan. Jadi bisa dipastikan itu sehat gitu, enggak. Tapi setelah gede-gede waktunya membunuh. Aduh, enggak tega. Gak tega ya? Enggak tega. Jadi lo kalau ini lo beli tetap percuma tinggal di sana dong. Apa? Jadi lo makanan lo beli tetap dari kota. Karena kan kita kan di sana kan banyak sayuran juga, Cing. Oh. Sayuran kayak terong, kayak kangkung, sawi. Akhirnya jadi vegetarian. Belum. Belum juga. Nah, kalau mau makan yang itu daging-dagingan, asal peliharaan orang. Atau tahu udah mateng gitu. Iya. Kalau beli sate gitu, kita ojek online datang kan, ya udah makan. Kita kan nggak tahu tatapan mata kambingnya ke kita. Iya. Nah, lo punya ide tercetus kayak begitu? Udah dari dulu apa baru yang sejak lo ngeliat? Saya kan jurusan dulu kan kuliah geografi. Dekat dengan alam gitu maksudnya gunung. Jadi saya kepikiran gimana ya rasanya tinggal sendiri di hutan, mandiri gitu. Akhirnya saya itu mewujudkan impian saya. Dan akhirnya ya kalau saya pikirkan, jadi dulu itu kalau kita bayang itu keren sih ya. Setelah dilakukan ya nggak sesuai ekspektasi, biasa aja. Aku kalau ngeliat di tayangan-tayangan ya, ini keren banget kayaknya ya. So indie hidupnya ya. Kayak nggak ada pikiran gitu ya. Tapi kerja tetap. Lo turun untuk syuting. Syuting Jakarta. Jadi menyeimbangkan. Jadi menyeimbangkan atau memang masih butuh untuk membiayai hidup di situ? Ya, iya gitu juga. Biar seimbang, maksudnya ya itu seimbang kayak gitu ekonominya. Ya? Masa main terus? Kerja dong. Iya. Jadi memang di situ ternyata menurut lo bisa nggak sih orang hidup tanpa lo ya, tanpa harus ke kota lagi, lo hidup di situ aja? Bisa nggak sebenarnya? Bisa. Tapi asal ada majikan di dekat situ. Jadi kita kerja sama orang. Iya. Tapi sebenarnya kalau lahan itu mau kita tanamin sendiri, kita makan sendiri, sebenarnya bisa sih. Bisa ya? Bisa. Soalnya itu luasnya 7.000 meter. Buset, gede banget 7.000 meter. 1 hektar kurang sih, kurang 3.000. Iya, 10.000 meter persegi kalau 1 hektar kan? Iya, 10.000, ini 7.000 meter persegi. Iya, tetap gede dong, gitu. Gede ya? Iya. Enggak, perumahan rumah kita kan berapa kali berapa kira-kira? Gue 160 meter ini. Itu berapa kalinya? Banyak ya berarti? 40 kalinya. Kayak punya segini kan, komplek. 40, iya. Sampai taman-taman sana. Sampai taman sana. Iya. Itu punya lo semua? Berarti lo udah harganya mahal banget dong? Enggak dong. Karena itu di gunung mungkin nggak ada yang mau beli ya. Yang penting kalau nggak saya mungkin nggak buat apa. Ada suka ini lagi pocong sukain frame. Iya. Terus banyak peninggalan Majapahit. Loh, keren dong tuh malah jadi. Keren. Jadi keren. Lo tahu itu, jadi lo beli atau gimana? Jadi saya taunya setelah membeli itu. Kalau tahu sebelum itu ya nggak beli.
Jadi saya masih di sekitar situ ada kayak kuburan yang panjang-panjang. Iya. Itu bentuknya tuh nggak menentu, nggak ke arah utara, nggak, tapi itu kuno banget gitu. Jadi arahnya Sembarangan mencolong. ya, sembarangan. Nah, Dan itu tahu- panjang-panjang. Majapahit dari Kan Mojokerto, Cing. maksudnya itu peninggalan si Majapahit lo tahu dari Dari apa lo mengira-ngira aja? penduduk lokal sama orang tua-tua desa di situ. Oh, Jadi memang di situ masih apa ya? Makanya kuat Adatnya kuat gitu. Terus apa ya? Saya ditawarin tanah. Wih, di bawah, agak bawah nih. Luas banget, Cing. Tapi di tengahnya ada candinya. waduh. Ada lembah, di tengah-tengah ada candi gitu. Candinya memang di pagaran milik pemerintah gitu kan. Tapi kan tanah sekitarnya ini kan bukan. Ini SHM. Nah, ini. Jadi beli tanah yang ada candinya. Wah, keren Udah nggak? lu beli? Enggak. Males banget. Aduh. Saya tidak sedukun itu. Itu kalau yang lo dengar candi itu sebenarnya tempat makamin orang atau tempat orang ibadah apa sih? Kayaknya tempat orang ibadah kata orang-orang situ. Berarti dari dulu udah ada kehidupan di situ ya? Ada. Itu Dan kayak baru nempatin sekarang. Orang dulu gimana sih benar itu? orang ke sana mungkin piknik-piknik gitu. Eh, Mungkin ya tempat ngadem mereka eh, katanya. katanya iya. Katanya, tapi kan memang ada bukti kehidupan zaman dulu. Iya. Itu ada candi-candinya itu. Ada candinya, ada kuburan walaupun itu tempat orang mati tapi bukti hidup, kehidupan itu ya. Pernah hidup. Pernah hidup. Nah, kalau lo sendiri pernah ada pengalaman mistis? Selain yang nasi goreng yang lo gituin sendiri. Oh enggak pernah. Kapan mau? Enggak dong, jangan dong. Jangan dong. Saya itu kalau tidur di tempat saya mending pipis di botol. Gue jadi tersiksa sih hidupnya. Tapi kadang-kadang ya berani. Jadi takut sama berani itu muncul enggak selamanya takut gitu. Kadang hari ini berani, besok berani, besoknya lagi botol. Jadi Tapi gitu. lo belum merasa akrab dengan alam situ? Sebentar, ini ada pesawat karena ini dekat Halim. Oh, deket Halim ya. 9 bulan. Woi, hamil. Apa sih? Udah akrab belum ngerasa nih sekarang nih? 3 tahun. Akrab. Udah Aku berani, masih merasa takut, berani, takut, berani, takut. Dulu itu kayak tidur nih. Tidur kayak takut bergerak gitu. Takut kalau bergerak dikit, bangun ya. Takut digituin. Ada pikiran gitu. Ada nyeletuk gitu ya. Ya, udah bangun gitu. Aku jadi semakin bingung nih. Motivasi lo beli di itu apa? Jadi, tapi akhirnya saya kalau bangun ya bangun aja. Tapi ya cie udah bangun gitu, enggak. Akhirnya aku ya bangun udah ya melek, nggak ngeliat, ternyata ya nggak ada apa-apa. Biasa aja. Kalau orang yang 3-4 orang yang sering bareng lo itu pernah nemuin? Nggak ada. Berarti emang nggak ada? Emang nggak ada. Jadi itu cuma setelah 3 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar juga. Iya. Mungkin kalau buat sekolah ya udah satu jenjang itu SMP atau SMA. Jadi setelah itu saya juga, biasa aja kok, nggak apa-apa ternyata. Nggak semenakutkan itu. Iya. Nah sekarang tapi lo udah lebih banyak di Jakarta malah ya. Setahun lo udah merencanakan di Jakarta. Ya Jakarta, karena saya takut lupa cara berinteraksi sama orang. Jadi gimana sih sopan santunnya sama orang gitu. Takutnya nama ayam ya. Iya, gitu ya. ntar orang saya kasih nasi lagi. Gini-giniin. Orang manggilnya cing gitu kan. Enggak, maaf kelupaan. Sering sama ayam Sering sih. sama ayam gitu ya. Tapi lagi ada pekerjaan di net ya? Ya ada program Berita Dalam Dunia sama Mas Gading. Lo berkomedi atau berakting itu? Ada acting, ada komedi karena ada sesi kita syuting di buat VT, terus yang di studio. Studio itu yang baca beritanya. Terus lo sketsain beritanya gitu. Ya, betul. Yang berakting itu. Nah, lo darah seni dari mana berarti? Agak bingung nih.
Nggak ada sih, bapak ibuku tuh orang biasa kok, nggak ada yang kesenian sama sekali. Terus? Kalau Cing Abdel ada yang darah seni lenong-lenong gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tapi orang Padang. Oh, Masa Betawi kalau mungkin lenong? silat mungkin. Nggak ada, tapi nyokap gue tuh suka nyanyi gitu. Oh. Artinya kesenangan di seninya tuh Oh, ada. bapak saya nyanyi. Tapi kan jauh banget. Nyanyi, komedi kan nggak ada. Tapi minimal ada kesenian lah ya. Ada keseniannya lah gitu, iya. Tapi kan lo komedi pakai, lo mahir gak sih biola itu? Bisa mahir jual lebih. Mahir juga. Lebih mahir ke penjualan sih kalau biola. Penjualan biola. Iya, saya kalau main ya bisa gitu aja. Nada apa do re mi gitu ya bisa ngikutin lagu apa bisa gitu. Tapi saya nggak ngerti kayak feel masuk yang bikin orang sahdu gitu nggak bisa. Asal bunyi aja. Tapi buat orang yang nggak ngerti, lo jago gitu. Mungkin. Karena untuk mencet bunyi aja kan susah ya? Susah. Ya, mungkin. Ya, karena waktu itu saya kan belajar biola usia dewasa kan. Waktu kuliah gitu, gabut, liburan semester gitu. Akhirnya ada biola itu pun biola nyolong ya. Nyolong jual lagi. Itu beli biola gitu. Ya udah daripada gabut satu semester itu satu sesi liburan itu saya main biola terus kerja jadi guru, disuruh kursus biola sama kepala sekolah untuk memperdalam. Ya wis, kursus 1 tahun dasar biola lagi. Nah akhirnya ketemulah stand up. Sebenarnya saya ini senang main biola. Terus ketemu stand up ini bergabunglah ada komedi sama musik itu. Iya. Saya iseng stand up bawa biola gitu. Nah terus akhirnya saya meninggalkan biola nggak terlalu latihan lagi karena lebih mementingkan latihan komedi. Lu jadi guru apa? Geografi. Ini kepala sekolahnya kok bisa begitu ya? Ada seorang guru geografi disuruh sekolah biola. Karena mungkin lihat saya itu kasihan. Ini kok orang mau dibeliin peta yang banyak. Iya harusnya gitu. Mungkin ngelihat wah ini bakat nih kelihatannya gitu disuruh itu. Terus kemudian audisi stand up pakai biola terus itu kelihatan beda mungkin ya. Iya pasti beda. Kelihatan beda terus itu. Nah lo ketemu stand up-nya gimana itu? Disuruh temen. Durit kamu ngerti stand up? Ngerti. Itu waktu baru-baru stand up di Metro. Tuh seneng nggak? Coba deh stand up gitu ini. Ternyata saya langsung jadi opener Sun. Cing Abdel tahu Sun kan? Stand up night. Oh itu stand up night aku kepilih opener. Terus, di mana nih? Sun mana? Di Surabaya. Oke. Di situ saya kayak jadi setelah Sun itu kan orang biasa tuh naik jadi opener berhasil banyak yang ngajak foto. Seumur-umur gak pernah loh kayak gini gitu. Jangan-jangan ini jalan hidupku. Mulai mikir gitu, apakah ini jalan hidupku gitu. Akhirnya aku memperdalam komedi. Biola buat gini. Lo bisa diajak jadi opener itu, emang lo udah di komunitas? Belum. Jadi saya open mic pertama kali di komunitas dan itu pecah. Waktu itu kebetulan yang pecah akan jadi opener Sun. Oh, gitu. Audisi. Kayak audisi. Iya. Tapi di open mic audisinya. Open mic yang lucu untuk opener Sun. Wah, dari situ. Headlinernya siapa waktu itu? Kemal Palevi. Oh, Kemal. Iya. Jadi, wah, apakah ini jalan hidupku? Iya. Lo dialog sama diri sendiri. Iya, VO. Jadi aku diajak foto sambil gini. Iya. Tapi itu orang VO kan banyak yang dijadiin komedi ya. Dalam kehidupan nyata kita sering VO loh. Dibanding ngomong sendiri gitu ya. Bener. Karena kita nggak mungkin ngomong sendiri. Iya. Jadi kalau VO itu kan kayaknya nggak mungkin ada. Kehidupan nyata kita sering ngomong sendiri. Masuk akal VO itu masuk akal. Kalau ngomong sendiri malah nggak. Apakah ini jalan hidupku? Malah nggak. Nggak mungkin kan. Ya inilah jalan hidupku. Iya. Akhirnya lo perdalam deh tuh. Ya stand up 2 tahun. Setahun apa 2 tahun lupa.
di komunitas. Akhirnya Suci 4 itu audisi saya pertama kali dan audisi terakhir, ya udah itu doang audisi saya. Iya, karena lolos. Lolos. Ya udah sampai sekarang. Memang jalan hidup ya jadinya. Berarti emang beneran jalan hidup. Waktu itu kan saya jadi guru, Cing. Waduh, jadi guru itu saya pengen keluar jadi guru. Itu kan bimbang nih, udah close mic. Suci apa? Close mic ya? Close mic ya. Close mic itu Berapa besar? 5 sebenarnya. Nggak perlu saya terangkan. Iya. Yang lain pasti iri nanti. Jadi waktu itu saya milih jalan hidup. Jadi benar-benar karena saya itu punya kerjaan tetap jadi guru. Jadi guru, ya. Udah aman tuh. Maksudnya kalau mau ngelamar anak orang jadi guru. Iya. Iya. Meskipun susah. Iya. Akhirnya saya bikin tato ini. Supaya? Untuk memutuskan benar-benar, karena kalau udah tato saya nggak bisa jadi PNS nih. Nggak bisa balik lagi. Yaudah ini gambarnya, ini mic sama kepala biola, tapi orang lebih ngelihat ini kayak bebek. Nggak apa-apa. Ini kepala biola. Ini kan buat nyetem itu. Iya. Ini mic. Nah makanya saya bikin itu untuk, ini udah aku milih jalan hidup gitu. Waktu itu. Dramatis sekali sih buat saya. Iya. Drama banget. Ini juga bener-bener ini kan tato itu kan bisa dibilang nempel selamanya ya. Iya. Berarti emang stand up sama si biola itu penting dalam hidup lo. Yang nganterin lo sampai sekarang ya, Dit? Ya penting. Iya. Akhirnya punya tanah 7.000 meter dari stand up. Apa? Tanah 7.000 meter itu semua dari stand up. Iya. Dari komedi, dari tawa orang. Dari tawa orang. Luar biasa. Dari tawa Anda. 7.000 meter yang dekat candi, yang ada peninggalan kuburan Majapahit loh. Deket hutan. Iya, dekat hutan. Jadi kalau misalkan nih terjadi apa-apa nih, tidak boleh syuting. Syuting ditiadakan, misal gitu. Saya tinggal di hutan. Udah aman. Nanam saya. Tidak kelaparan. Tidak ada kelaparan dalam hidup saya. Tapi ketakutan. Itu bener. Akhirnya ada ketidaknyamanan juga ya. Nah, lo sebelum lo bisa memutuskan gue mau tinggal di hutan deh. Berapa lama lo bergelut di dunia komedi berarti itu? 2013, 14, 15, 16, 17. 5 tahunan toh. 5 tahunan. Iya. Semua jalan kebuka ya pada saat lo selesai dari Suci. Yang close mic itu. Iya. Sinetron jadi ditawarin pasti. Film. Film. Oke, Jack. Sitkom. Film sitkom. MC enggak. Jarang sih, karena kan saya ngomongnya lambat. Jadi nanti satu segmen itu pembukaan doang. Iya, lama ya. Langsung ke materi aja. Mau nyapa-nyapa disuruh langsung ke materi. Iya. Keluarga mendukung begitu lo guru lo. Udah ngajar lo, bukan cuma sekedar cita-cita ya. Udah ngajar. Jadi saya kan seumur hidup kan menuruti orang tua. Terus sekolah. Masuk ke guruan. Waduh, aku pengennya itu seni. Nggak boleh. Guru. Wadah, guru. Karena itu kuliah biaya paling murah. Jadi guru itu di kampusku waktu itu. Di apa? UNS. Universitas Negeri IKIP berarti. Surakarta, iya IKIP. Masuk jadi guru. Universitas tapi Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke. Masuk. Terus 5 tahun kuliah. Solo ya? Iya, Solo. 7 tahun. Lama dong. Lama. Itu aku sebagai anak itu saya udah tanggung jawab gitu. Udah lulus, dan pada akhirnya ini 5 tahun ngajar. Wah, ini aku harus milih jalan hidup nih, Bu, gitu. Ibu saya sedih. Ya ampun. Terus gimana bayar cicilan motornya? Ibu gitu. Terus dari stand up nih, karena udah off air kan, tak kasih uang. Itu nyicilnya itu sebulan tuh 550.000. Oke. Itu aja udah khawatir ya? Khawatir, Bu. Khawatir banget. Iya.
tak kasih uang 4 juta. Ini Bu, ya udah keluar aja. Kalau udah ada restu ibu kan, Iya. enteng cing. Ya udah kamu milih jalan hidup. Tapi setelah 5 tahun ngajar ya. Iya, jadi setelah 5 tahun ngajar ini aku baru ketemu stand up. Iya. Jadi tapi aku bersyukur aku di usia yang matang. Maksudnya udah pernah kuliah 7 tahun, Iya. 5 tahun ngajar. Ini aku udah ikut kerja formal dengan orang. Bukan fresh graduate, ini Iya. udah mau matang ke arah busuk ya kan. Ini udah kerja masuk setengah 7, 5 tahun ini aku udah ngikutin itu. Kalau tadi yang juniorku kan dia stand up kan udah enak tuh, selebgram. Tapi kan dia belum pernah ikut orang. Tapi bagus sih, nggak usah. Iya, nggak usah menderita. Kalau ada bisa bagian itu yang di skip, kenapa nggak skip? Di skip aja. Salah lo sendiri, Dit. Ngapain lo pilih itu? Tapi baiknya saya nganu sih, lebih disiplin sih kalau kita janjian nih jam segitu ya sebelum itu. Belum, tadi dia juga kecepatan, malah gue yang telat. Padahal di rumah sendiri. Padahal di rumah sendiri. Telat Iya. buka pintu doang. Iya, jadi ada kebiasaan positif dari Kerja formal. Rutinitas lo selama 5 tahun ya di 5 tahun. di sekolah apa itu? SMP. Negeri? Jadi swasta. Oh, oke. Saya itu 3 tahun ngajar SMP. Nah. Setahun ngajar SD, setahun ngajar TK. Jadi downgrade terus. Turun. Ini kalau saya terusin 6 ini playgroup ini ya. Tapi katanya bayaran lebih tinggi TK ya? Nggak tahu sih. Nggak Lalu gimana gajinya? Ya karena setiap tahun kan pasti meningkat Oh, di sekolah yang sama? di sekolah yang sama. Oh, gue kira pindah sekolah. Enggak. Sekolah yang sama, cuma saya dimutasi. Oh, dimutasi gitu. Kan kelihatan kan saya bermasalah. Lebih cocok ke anak kecil. Iya, waktu lo close mic tuh, gue ingat tuh banyak banget orang yang protes. Kenapa Dodit close mic? Sampai pejabat siapa gitu, Pramono Anung atau siapa gitu. Tahu ya? Iya, beneran sih. Beneran kan? Iya. Pramono Anung tuh Pak sampai- Pramono Anung loh. Iya. Pak. Iya. Kenapa kok ini close mic? Emang kenapa waktu itu lo lagi nggak lucu atau? Gak ngerti ya, itu kebijakan TV. Jadi kadang kan katanya kalau di TV kan juara itu yang pantas untuk jadi juara. Pantasnya kan belum tentu lucu juga maksudnya. Iya. Mungkin yang share-nya tinggi. Emang Kompas masih gitu? Wah, Kompas bagus, Kompas. Iya, tapi namanya industri ya. Pasti Industri ya gitu. ada hal-hal yang Tidak bisa dibicarakan iya, juga. tabrakan juga sama idealisme gitu. Walaupun itu TV sekaliber apapun, pasti karena dia di industri ada pakem-pakem yang harus dia ikutin gitu. Jadi lo di 5 besar apa 7 besar? Ini saya sebenarnya 5 besar. Kemudian ada temanku namanya Pras Teguh, dia kan callback. Pras Teguh Padang. Dia harusnya komik callback. Kalau Pras Teguh ini juara 1, aku akan disebut komik 6 besar. Karena Pras Teguh callback dan tidak jadi juara 1, saya 5 besar. Tapi kan susah banget nyebutin itu ke orang. Jadi kan capek banget kan, itu kan teknis yang dibikin orang TV setting. Iya. Jadi kamu 5 besar, aku sebenarnya 5 besar, tapi sebenarnya 6. 6, kan susah. 6-nya karena Pras Teguh tetap komik callback sebutannya sebenarnya waktu itu. Jadi di babak itu ada 6 orang, tapi enggak, ini udah 5 besar. Udah 5 besar. Udah 5 besar, aku ada di situ. Komik callback, Pras Teguh, didatengin nih komik yang udah close mic, datengin lagi untuk punya kesempatan bertanding. Itu kalau secara teknis biar tayangannya panjang. Iya, betul. Panjang. Bukan memberi kesempatan, bukan. Enggak, biar panjang aja gitu. 6 nih. Kita dikasih tahu, ini kalau Pras Teguh juara 1, ini 6 besar nih. Ya kan? Jadinya 6 besar semua. Kalau ini tidak menang, nggak juara 1, 5 besarnya ini. Waktu itu besaran juara 1, 2, 3, 4, 5 itu penting. Waktu itu penting. Tapi Pras Teguh akhirnya callback
nggak menang. Bertahan berapa lama? Langsung gugur lagi? 2 minggu kayaknya. Ya kelihatannya dia 4 besar ya. 4 besar deh. Ngalahin Hifsi sama siapa gitu waktu. Tapi sebenarnya berapa besar tuh? Si Jadi pusing. pusing ya. Jadi pusing nih, gara-gara emang. Pras Teguh. Kan udah 5 besar nih. Udah besar. Callback nih Pras Sampai Teguh. set. Tapi namanya akan jadi 6 besar asal Pras Teguh juara. juara 1. Tapi dia Kalah kalah di di 4 besar. berarti 5. Ya. Sama Enggak, dia tetap komik callback. Kalau dia tidak menang juara 1 dia komik callback. 5 besar tetap sebelum Pras Teguh datang. Jadi dia datang nih. Enggak kelar-kelar. Gitu. Biar tayangan panjang nyusahin Iya, orang. iya. Enggak, karena status Pras Teguh juga apa jadinya? Komik callback. Walaupun dia 4 besar. Betul. Dia komik callback. Nih. Wah, tidak usah dipikirin. Susah ya. Sekarang padahal aku udah jadi juri loh. Ini susah banget loh. Pada saat si Pras Teguh datang, lo berapa kali tampil? Banyak, 14 kalau nggak 13. Bukan. Pas di 5 besar ini tadinya kan. Ini 5 besar nih ada lu di sini. Ada. Tapi karena kebutuhan tayangan, ada callback lah istilahnya. Set, datang. masuk nih. Set. Bertanding lagi kan 6. Ya 6. Nah itu aku keluar, close mic. Keluar. Kredit. Tapi lo status lo tetap 5 besar. 5 besar. Iya 5. Karena dia nggak menang. Ini lo nggak ada nih. Nggak Ini ada. dia nih jadi. Betul, 5 besar Pras Teguh. 4 besar dong. 5 Karena dia, dong. Dia callback. Iya benar. Benar. Dia masih menang lagi. Menang. Des. Set. 4 besar. 4 besar. Tapi Terus sebenarnya ini udah 3 Udah besar. ya, 3 besar. Karena dia callback. Callback. Nah, di sini dia Kalah. ini 3 besarnya valid berarti. 3 besar valid. Iya. Pras Teguh komik callback. Heeh. Saya 5 besar. nggak ngerti. Susah banget ya. Susah. Susah. Iya. Makanya jangan bikin aneh-aneh deh. Iya. Harusnya itu ya udah 6 besar gitu aja ya. Oh, ya harusnya. Tapi karena Pras Teguh tetap komik callback 5 besarnya yang kemarin kan. Susah banget. Nggak apa-apa Iya, deh, itu 6 yang aja. udah. Makanya teknisnya jangan dibikin Jangan dibikin pusing. ribet. Kalau enggak memang ini datang aja kita kasih kesempatan gitu mungkin. Iya, Biar tayangannya panjang gitu. Iya. Terus lo pernah sakit jantung juga. Wih. Pasang ring itu di sebelah mana sih? Sini ya? Apa sih? Oh, masukinnya Ah, lewat sini di sini, selangkangan pasang. selangkangan. Nah, nanti itu akan dibawa oleh darah. Iya. Atau memang di Ada sini? di pompa-pompa gitu, seret jalan masuk. Berhentinya pakai kamera tuh gimana sih itu? Ada kecil gitu, nggak ngerti aku ya. Jadi itu kita kelihatan kayak lagi di USG gitu. Urat-uratnya itu kan disemprot gitu kan dari sini. Itu kelihatan yang buntu yang mana karena itu cairannya kayak seret lewat. Yang di sini tuh berhenti ya itu yang buntu. Lah nyampe ke situnya gimana? Nah itu Kan yang, dari sini nih. Nah. Ini udah berapa Iya, betul. cabang gitu. Iya, Lo iya, tahu gimana tuh? Nggak tahu, aku terlentang gini sambil tititku di kan itu nggak Ngalingin, pakai jangan apa-apa. ngalingin. Oh jangan ngalingin, di apain disibak gitu. Minggir Jadi belah pinggir. gitu. Tapi dalam keadaan sadar ya Mas Angri? sadar itu bukan ring sih, kayak balun sih. Maksudnya? Namanya tekniknya namanya dibalun, ditiup-tiup gitu, masuk. Tapi yang dimasukin itu ring. Enggak. Apa? Itu teknisnya sama kayak pasang ring ya gitu juga. Oh, kalau lu bukan ring? Enggak, cuma buat ngelihat yang buntu yang mana gitu. 2 kali kayak gitu. Kalau udah kayak gitu bisa dipastikan ini plong atau masih buntu. Terakhir aku udah dinyatakan plong. Udah nih. Mas, karena saya seenaknya. Enggak. Tetap enggak sombong. Itu kenapa ininya menurut diagnosa terjadi karena apa? Kan masih relatif muda. Pola makan gitu, stres. Jadi kan kayak dulu kan job itu kan yang kita tahu kan off air nih. TV bentar off air. Nah, off airnya itu tiap harinya itu dan
Jakarta ke Batam, Iya. besok langsung ke Surabaya, Iya. besok lagi ke Jogja. Iya. Jogjanya karena terus ke Purwokerto kan PR banget. Iya. Jogja Purwokerto naik mobil. Naik mobil, Jadi ya. kita kepikiran, "Duh, besok aku ke sana, besok ke sana, besok ke sana." Dan itu jauh-jauh banget. Itu yang bikin wah, stres. Tapi di situ wah awalnya kayak wah, bentar lagi aku kaya nih. Gitu. Terus sikat aja deh, sikat. Akhirnya stres begitu 2 tahun jantungan. Terus Buntu. Iya. Karena kebanyakan Kebanyakan. ngerokok waktu itu. oh lu udah nggak ngerokok sekarang? Enggak ngopi ngerokok itu. Waduh. Dark joke ya. Apakah dosa gitu ya? Enggak dosa. Iya. Gitu. Tapi karena orang Buntu aku. buntu stres karena nggak ada kerjaan. Lu buntu stres karena kebanyakan kerjaan. Karena kan belum di-manage dengan baik. Oke. Jadi kita itu waktu itu masih ada 1 orang aja yang nemenin saya. Kita mikir penerbangan, pesen tiket sendiri, Oke. minta klien. Jadi belum ketemu sistem kan, kita kan nggak ngerti Cing. Ini harus gimana. Setelah kita ada tim, yaudah nih kerjain deh. Kita tinggal gini, datang ke bandara. Sekarang kan gitu. Iya. Dulu bawa barang-barang sendiri gitu. Aku keluar pulau sendiri, bawa biola, bawa tas, isi pakaian gitu. Mas Dodi sendirian. Dan itu aku nggak, hah? Emang harus ditemenin? Iya. Gitu. Ternyata memang harus Memang harus ditemenin. ditemenin. Iya. Jadi kayak orang hilang gitu. Ini orang ini atau nyari kerja gitu. Kayak orang mudik kemana. Waduh, mau Pulang biola. kampung nih gitu. Iya. Memang harus di-manage secara profesional ternyata ya. Iya. Karena lo adalah produk yang harus dijaga. Betul. Kalau Nggak boleh lo- capek. Nggak boleh capek. Kalau lo ngerjain perintilan-perintilan juga ya akhirnya seperti Begitu. Iya. Kayak bahkan sih kayak dulu saya tinggal di perumahan gitu, perumahan biasa gitu. Yang perempatannya itu masih dipakai untuk sarasehan 17 Agustus sehingga mobil kita nggak bisa keluar, taksi juga datang susah. Terus dan kayak tetangga pun juga nggak ngerti, dia kenapa nggak naik motor aja ke bandara? Ya ampun, iya. ini kan panjang nih. Kalau sampai saya jatuh nih, ini benjol kan nggak continuity syutingnya kan. Iya. Jadi susah, belum bisa menjelaskan kalau kita itu sebenarnya penting. Aset. Penting loh aku ini. Iya. Masuk naik motor jatuh kan nggak continuity ya kan, Iya, Cing? iya. Bisa sih dikontinyitiin, tapi setelah scene berikutnya lo harus jatuh terus. Nah gitu, jadi benjol terus. Iya, begitu sembuh jatuhin lagi. Iya. Tapi kan soalnya gini, kalau waktu di Oke Cek nih, misal katakan, setiap scene kan ngambilnya beda-beda. Jadi masa benjol enggak gitu. Iya, benar. Nggak bisa. Lompat-lompat ya. Lompat-lompat soalnya. Iya. Nah, lo menyadari perlunya itu apa manajemen yang benar untuk seorang komedian ya. Kadang-kadang kan kita dilihat lo cuma tampil sendiri. Sok-sokan banyak orang sekali sih. datang 3 orang. Padahal emang itu yang kita butuhkan kan. Iya. Satu ngatur jadwal kita. Betul. Satu Nyupirin bantu kita. Nyupirin kita. Satu lagi yang handle di lapangan. Itu 3 aja udah minimalis. Minimalis itu udah apa ya? Minimalis bener. Minimalis, Udah 3 itu. pas. Iya, untuk sebuah produk stand up komedian gitu. 3 orang yang ngurusin itu udah minimalis. Nah ya. Jadi wajar juga bayarannya mahal ya karena ada 3 orang yang harus di. Betul. Kita butuh orang lain Eh. untuk, dan kita juga memang jadi tim gitu. Iya. Tim untuk biar lancar kerjaannya. Jadi bukan kita pengen kelihatan kayak punya dayang-dayang gitu. Enggak ya. Butuh kita. Iya. Bahkan gue butuh Melon yang nggak ngapa-ngapain cuma supaya buat ngobrol doang. Oh iya, buat ngelatih spelling komedinya gitu. Iya. Dia nggak ngapa-ngapain dia. Enak banget ya Mas Melon ya. Tapi dia bayar ke gua. Oh. Dia yang bayar ternyata. Biar bisa ikut syuting ya. Ya kadang-kadang orang masih belum sadar ya. Belum tahu juga dan memang juga kita nggak bisa nuntut mereka Untuk tahu nggak gitu. apa-apa. Nggak Kalian apa-apa. nggak tahu nggak apa-apa. Jadi kayak kita kan kalau dilihat kan
juga nggak make up, Iya. pakaiannya itu ngapain banyak banget. Kita bukan itu tim, bukan buat hiburan gitu, bukan terhibur banyak orang, enggak. Karena memang butuh ya, butuh itu satu orang tampil. Apalagi kalau yang perempuan, Wih, make up sendiri, baju-baju, baju sendiri, ini sendiri, rambut sendiri, muka sendiri, baju sendiri. Itu baru yang ngurusin badan. Belum yang Ngurusin teknis belum. Ada yang kalau penyanyi kan ada yang bawa mic sendiri. Betul. Ada lagi orang yang cek sound. Banyak emang ya. Memang repot sih dunia entertain itu ya. Tapi jadi mending ke hutan katanya. Ke hutan itu memang bisa hidup, tapi kan susah hidup susah. Jadi Tarsan loh. Jadi Iya. apa ya? Makanya kadang kalau lihat orang kota itu, apa yang susah hidup di kota, gitu. Apa nggak punya desa ya gitu, pulang deh kalau punya desa gitu. Punya sih tapi nggak punya tanah kali. Betul mungkin. Iya. Di Akhirnya sana dia kerja juga di sana. daripada gelandangan tapi di hutan gimana coba? Itu udah serem susah. Susah lagi gelandangan di hutan. Di kota paling nggak masih dikasih duit orang ya. Iya. Dia diusir-usir sama kambing, sana ini tempat gua gitu. Diusir kambing, ya Allah. Iya. Dit masih ada obsesi gak, Dit? Hidup lo ini, pengen apa? Saya pengen hidup, ya udah, melanjutkan hidup aja. Ya gini-gini aja nggak apa-apa. Udah enak ya? Udah gini, ya gini-gini aja nggak apa-apa. Juga nggak pengen jadi sorotan atau gimana. Udah biasa aja. Yang penting hidup ya? Yang penting hidup. Ada programnya bagus gitu aja. Bikin Panjang. Iya. Enggak juga sih kalau orang bosen. Tapi kalau orang bosen ya nggak mungkin panjang. Iya. Ya panjang aja deh. Iya, udah bisa hidup di... Nah sekarang berarti setahun di Jakarta, nggak balik-balik lagi nih ke sana? Memang lo setahun akan ada di Jakarta? Nggak ada baliknya, Ah. karena kita punya peliharaan yang harus dikontrol itu. Jadi karena kita itu udah chemistry banget. Dapet ya, udah dapet ya. Itu dia kayak majikan, kayak gue merah kucing satu aja. Ada kucing? Ada di bawah. Itu kayak majikan kita ya. Dia mau boker aja kita yang Nyiapin. Yang ngayak buat buang itu. Buangnya, makan kita yang ini ada jam makannya. Dia majikan emang. Dia yang majikan kita, bukan? Dia tuh kegiatannya suruh tiduran. Apalagi sekarang kerjaan ini makan pagi, habis itu kelayapan udah. Oh, tapi Si kucing. nggak dikandangin atau Nggak dikandangin. keluar rumah? Keluar. Oh, Ntar sore balik, makan, boker, segala macam. malam tidur sini. Malam tidur. Besok keluar lagi. Keluar lagi. Udah. Majikan. Iya, kehidupan Itu gitu. di syuting masuk YouTube nggak biar dapat endorse makanan kucing? Iya. Oke lah kalau begitu. Dodit, terima kasih sudah hadir di sini, sudah bercerita-cerita banyak. Gue kapan-kapan kalau main ke Mojokerto boleh dong. Boleh dong. Pas lo ada tapi ya. Yoi. Ntar pas lo nggak ada yang tinggalin pocong di sana. Iya. Tapi ada yang tinggalin nih di sana. Ada Ada. Yang Orang- memang kerja di situ untuk Iya. ngurusin itu. orang lokal sana. Oh, oke. Baik. Makasih Adit sekali lagi. Mudah-mudahan Makasih, berkah Cing terus, Abel. sehat terus hidupnya. Kita ketemu lagi di wawancara yang berikutnya. Das.